Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Asari Rashid bersama teman saya Vidya Syifa Bahtiar dari FM 22E akan mempresentasikan dan juga menjelaskan tentang farmakoterapi hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah arteri yang terus-menerus, di mana tekanan darah meningkat dari batas normal. Tekanan darah dibagi menjadi dua, yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Hipertensi akan terdeteksi apabila tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik lebih dari 90. Tekanan darah orang dewasa berikut klasifikasinya, di mana jika tekanan darah optimal itu kurang dari 120 dan sistolik kurang dari 90. Untuk tekanan darah normal berada di 120 hingga 129 dan diastoliknya 80 hingga 84. Tekanan normal tinggi lebih dari 130 dan diastoliknya lebih dari 85. Hipertensi derajat 1 lebih dari 140 dan diastoliknya lebih dari 90. Hipertensi derajat 2 lebih dari 160 dan diastoliknya lebih dari 100. Dan hipertensi derajat 3 lebih dari 180 dan diastoliknya lebih dari 110. Hipertensi sistolik terisolasi lebih dari 140 dan diastoliknya kurang dari 90. Penyebab hipertensi itu ada dua, yaitu hipertensi esensial atau hipertensi primer, di mana peningkatan tekanan darah yang belum diketahui secara pasti penyebabnya. Dan hipertensi sekunder terjadi kondisi medis tertentu di mana kurang dari 10% kasus biasanya disebabkan oleh penyakit ginjal kronis atau penyakit renovaskular. Hipertensi primer tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikendalikan. Ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko seorang terkena hipertensi primer, yaitu ada faktor genetik, di mana ada orang tua yang memiliki atau mengidap hipertensi, kemungkinan keturunannya atau anaknya akan mengidap hipertensi di masa yang akan datang. Lalu ada gaya hidup tidak sehat, di mana orang yang tidak hidup dengan gaya sehat ini biasanya melakukan atau mengonsumsi rokok, alkohol, dan jam tidur yang tidak normal. Lalu ada obesitas. Resiko hipertensi bagi orang yang mengidap obesitas tergolong lebih tinggi, terjadi akibat pola hidup yang tidak sehat. Salah satunya ya tidak mengontrol pola makanan. Hipertensi sekunder, ini penyebabnya itu dapat diketahui apabila hipertensi termasuk di dalamnya pasien yang mempunyai potensi untuk disembuhkan. Hipertensi sekunder biasanya disebabkan oleh adanya sindrom Cushing, koartasio aorta atau penyempitan pembuluh darah aorta, obstruksi apnea atau gangguan pernapasan, hiperparatiroidisme atau berlebihnya hormon paratiroid dalam darah, lalu ada pheochromocytoma, tumor jinak pada kelenjar adrenal, dan hipertiroidisme. Selanjutnya ada faktor risiko kardiovaskular. Hipertensi tidak jauh dengan kardiovaskular. Adapun beberapa faktor risiko kardiovaskular pasien hipertensi. Yang pertama itu jenis kelamin laki-laki lebih beresiko
terkena hipertensi daripada perempuan karena perempuan mempunyai hormon estrogen. Yang kedua itu usia, terutama lanjut usia yang sudah berusia lebih dari 65 tahun dikarenakan fungsi organ tubuh menurun. Selanjutnya ada merokok, kolesterol, asam urat, diabetes, obesitas, dan riwayat keluarga CVD atau kardiovaskular dini, riwayat keluarga atau orang tua dengan onset dini hipertensi, yaitu ada faktor menopause. Faktor menopause lebih rentan terkena hipertensi karena kadar estrogennya menurun. Dan ada juga pola hidup, faktor psikososial, dan denyut jantung. Ada pula faktor karena adanya penyakit kardiovaskular atau ginjal, seperti stroke dan lain-lain. Selanjutnya ada alur terapi. Yang pertama itu melakukan evaluasi pasien. Kita harus melihat riwayat penyakit pasien, gaya hidup pasien, dan melakukan screening hipertensi, yaitu apakah pasien memiliki hipertensi sekunder, penyakit kardiovaskular, ginjal kronis, atau HMOD. Selanjutnya adalah pemeriksaan lab. Melakukan pemeriksaan lab yang mendukung seperti pemeriksaan elektrolit, lipid, glukos, asam urat, serum kreatinin, dan urinalitas. Selanjutnya menentukan derajat resiko, yaitu melihat evaluasi faktor resiko hipertensi sekunder skor. Selanjutnya ada pemberian obat. Pada pemberian obat hipertensi stadium 1 awalnya harus diobati dengan diuretik jenis tiazid, AC inhibitor, ARB atau CCB. Pasien hipertensi tahap 2 harus diberi terapi obat kombinasi dengan salah satu agen adalah diuretik jenis tiazid, dan terakhir adalah evaluasi terapi yang dilakukan 3-6 bulan. Pemberian antihipertensi. Ada 5 golongan obat antihipertensi utama yang rutin direkomendasikan, yaitu ACI, ARB, beta blocker, CCB, dan diuretik. Obat lini pertama ada ACI atau ARB. ACI itu seperti captopril, lisinopril, dan lain-lain. ARB itu ada losartan, valsartan, kandesartan, dan lain-lain. Obat lini kedua yaitu obat ACI atau ARB dikombinasikan dengan CCB. Kombinasi alternatif, obat golongan ACI atau ARB dikombinasikan dengan diuretik. Selanjutnya ada kombinasi intensifikasi, yaitu golongan ACI atau ARB plus CCB plus diuretik. Setelah itu ada hipertensi resisten. Apabila sudah digunakan beberapa obat dan tidak menurun tekanan darahnya, dikomunikasikan 3 obat plus spironolakton. Pemberian spironolakton harus berhati-hati dan dipantau ginjal pasiennya. Yang terakhir adalah riwayat penyakit kardiovaskular, yaitu diberikan kombinasi dengan beta blocker. Berikut adalah penjelasan 5 golongan obat antihipertensi. Yang pertama ada beta blocker. Beta blocker merupakan obat pilihan pertama dalam tata laksana hipertensi pada pasien dengan penyakit jantung koroner, terutama yang menyebabkan timbulnya gejala angina. Obat ini akan bekerja mengurangi iskemia dan angina, karena efek utamanya sebagai inotropik dan kronotropik negatif. Selanjutnya ada kalsium channel blocker atau CCB. CCB akan digunakan sebagai obat tambahan setelah optimalisasi dosis. CCB juga akan meningkatkan suplai oksigen miokard dengan efek vasodilatasi koroner. Yang ketiga ada ACI, AC inhibitor. Penggunaan golongan ini pada pasien penyakit jantung koroner yang disertai diabetes mellitus dengan atau tanpa gangguan fungsi sistolik ventrikel kiri merupakan pilihan utama dengan rekomendasi penuh dari semua guidelines yang telah dipublikasi. Yang keempat ada ARB atau angiotensin receptor blocker.
Golongan ini berindikasi memberikan ARB adalah pada pasien yang intoleran terhadap ACI. Yang terakhir ada diuretik. Diuretik golongan tiazid akan mengurangi risiko kejadian kardiovaskular. Berikut adalah tabel golongan kelas obat antihipertensi. Ada AC inhibitor, diuretik, dan lain-lain, beserta nama obatnya, dosis, dan frekuensi perharinya. Lalu ada ibu hamil. Hipertensi selama kehamilan merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi yang baru lahir. Hipertensi selama kehamilan dikategorikan menjadi preeklamsia, eklamsia, gestasional kronis, dan supremiposisi preeklamsia. Pada hipertensi kronis, preeklamsia didefinisikan sebagai tekanan darah lebih dari 140/90 atau lebih yang muncul setelah 20 minggu kehamilan, disertai dengan proteinuria baru lebih dari 300/24 jam. Dapat menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa bagi ibu dan janin. Eklamsia, timbulnya kejang pada preeklamsia merupakan keadaan darurat medis. Untuk kesimpulannya, untuk penyakit hipertensi, analisa yang dapat dilakukan pada saat pertama kali terdeteksi adalah lihat hasil pemeriksaan tekanan darah diastolik dan juga tekanan darah sistolik pasien, apakah dalam keadaan normal atau sudah memasuki hipertensi. Lalu ditanyakan kepada pasien mengalami gejala lain, atau ada penyakit lain, atau ada makanan yang dikonsumsi pasien. Agar kita sebagai apoteker bisa menelaah apa obat yang baik untuk diberikan kepada pasien. Dalam pengobatan pasien harus benar-benar diedukasi dan paham apa yang harus dihindari dan dijalankan. Selama masa persembuhan penyakit hipertensi yang dialaminya. Dan selama masa pengobatan, pasien harus dimonitoring apakah tekanan darah pasien ada penurunan ataupun tidak. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan kita juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.